Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melakukan itu namanya pra-observasi. Sebelum Bapak melakukan pembelajaran selama 2 JP ya, di jam pembelajaran. Baik, Pak, untuk pra-observasi ini kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak? Tujuannya di sini apa Pak? Siswa ini mampu menggunakan alat kerja kan dalam praktikum Mampu menggunakan kerja. Kalau gimana? apa Pak? Siswa ini diharapkan mampu melakukan pengecekan kabel, pengkabelan instalasi sesuai dengan standar yang ada di apa kita di Indonesia umumnya. Siswa mampu itu untuk pendidikan dan pemasangan kabel instalasi, Pak ya. Kemudian Pak, kira-kira area pengembangan yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Jadi saya mungkin siswa ini mampu memasang serasi di rumahnya sendiri dulu Pak. Oh gitu. Akhirnya itu Dengan apa itu Bapak ingin siswa bagaimana caranya supaya nanti bisa dari rumah sendiri dulu memasang itu di rumahnya Pak ya? ya. Oke, ada lagi Pak? Ada siswa ini saya berharap mampu juga menerima pemasangan pegasan kita jasa ini dan Oh gitu. berupa pemasangan serasinya. Jadi nanti siswa dari materi ini dia juga bisa nanti jika ini semacam lowongan kerja. Ya betul. Kemudian Pak, untuk strategi yang akan Bapak lakukan di apa nih Pak di program ini Pak? Mungkin ada 2 strategi yang saya coba. Pertama ini saya tugaskan anak ini mencari materi dimanapun boleh terserah. Asal sesuai dengan yang arahan dari saya materi-materinya itu apa. Jadi Bapak nanti membebaskan ke anak untuk langsung berdiri. Di situ dengan teknik itu Bapak menggunakan teknik apa? Menggunakan apa? Sesuai dengan apa? Dengan 3 kelompok nanti. Bagi kelompok. Ya, dengan cara melihat gambar, kita cara melihat gambar saja, dan juga dengan cara mencari di nanti di Google, dan juga nanti hanya menonton video. Nonton video. Itu berarti kinetik. Di kinetik itu melihat gambar ya, gambar yang ada di papan atau di kertas, kemudian yang visual itu bisa di Google atau di YouTube. Kemudian ada yang audio itu menonton di YouTube, yang visual itu baru bisa membaca. Oke Pak. Nah itu mungkin yang kita lakukan selama observasi Pak. Sekarang kita akan menuju lagi kepada pertemuan Pak. Boleh Pak. Boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sekarang udah jam ke. Jadi otomatis saya pastikan dulu. Ada apa yang di kelas ini semuanya sudah sholat duha kan? Tadi. Nah, ya. Baca doa udah tadi pagi udah kan? Lanjut, mungkin kabarnya baik semuanya? Baik. Gimana teman yang lain gimana? Ada kabar yang nggak datang? Hujan. Izin menyapa. Apa? Banyak izin. Oke, sip. Karena memang keadaan cuaca mungkin kita paksakan. Alhamdulillah bagian apa yang mau memaksakan semangat buat belajar menambah ilmunya.
Baik, kita langsung masuk nanti ke materi. Sebelumnya kita pastikan dulu sholat duha ini setiap hari kita laksanakan, karena itu termasuk dengan budaya yang bagus, gitu. Budaya yang baik. Nanti akan merefleks kita juga nantinya. Dan satu lagi harus kita sadari, karena budaya yang sholat duha kita laksanakan di jurusan kita, kita patokan dulu di jurusan kita, jangan dibawa jurusan lain. Kita fokuskan di jurusan kita dulu. Yang jelas budaya sholat duha setiap pagi itu kita laksanakan terus. Itu agar anak apa itu bisa nanti kedepannya lebih baik lagi. Agar anak apa itu dirinya mengetahui siapa diri kita sendiri, di mana kita berasal. Ini yang bagi yang muslim ya. Yang ini mungkin apalagi beda lagi intinya. Dan juga lingkungan. Karena nanti kalau anak semuanya rutin melaksanakan budaya sholat duha, itu banyak efeknya nanti. Banyak efeknya. Salah satunya bagi sosialnya ada nanti efeknya. Anak bapak itu bisa nanti paling tidak kenal satu sama lain nanti, karena sering bersama-sama ikut sholat duha di pagi hari. Dan saling kenal satu sama lain dengan teman-teman yang lainnya. Baik, kita masuk ke materi kita. Nanti akan kita pembahasan tentang pemasangan instalasi tenaga listrik nanti. Mana bapak itu wajib bisa semuanya nanti. Yang mana nanti akan bapak bagi di 3 kelompok nanti. Di kelompok ini masing-masingnya akan ada nanti bagiannya. Pembelajaran itu beda-beda nanti. Nah, jadi bisa fokus masing-masing kelompok nanti. Bisa ya? Oke. Yang pertama ini bapak perkenalkan dulu alat yang standar atau yang paling tidak ini harus ada. Kalau anak bapak mau melaksanakan pemasangan instalasi, janganlah keluar dulu, di rumah dulu lah, Pak. Yang pertama itu yang paling pertama itu obeng plus atau obeng minus. Itu harus ada, itu standar yang ada nanti sebuah pengerjaan buat instalasi. Yang kedua itu ada tang kombinasi namanya. Ini tang kombinasi. Tang ini nanti ada juga macamnya. Ada tang yang buaya, ada tang potong, ada juga tang yang lainnya. Jelas nih tang kombinasi. Kenapa tang kombinasi? Dia bisa semuanya ini, makanya kombinasi. Berbagai yang bisa dilakukan dengan ini. Bisa motong, bisa juga memegang kabel juga bisa nanti. Pokoknya kombinasi, semuanya bisa. Makanya namanya tang kombinasi. Dan yang terakhir, kita cuma 3 alat yang bisa tampilkan. Apa nak? Saya tahu namanya apa? Masih. Ini kalau kita sambung kabel atau penyambung kabel nanti ini wajib kita gunakan. Karena ini ada standarnya, supaya nanti tidak ada yang berdekatan kabel yang terlepas nanti akan nyambung dengan siapanya, listriknya. Kalau sampai keslek, kecil api terus terbakar nanti rumahnya. Nah baik, mungkin 3 ini alat yang harus anak bapak punya kalau akan melakukan pemasangan instalasi, perbaikan atau pemasangan. Ini harus punya yang 3 ini minimal nih, paling sedikit. Nanti bagusnya kalau dia orang PLN itu dia butuh cuma 3 alat, dia bisa hidup nanti. Karena dengan 3 alat ini orang nanti bisa mendapatkan uang yang lebih nanti. Kalau anak bapak mau jemput bola di sana, perhatikan aja rumahnya yang punya atapnya udah hitam atau udah berubah warna. Saya pastikan itu instalasi udah lama. Boleh kita tanya nanti cara minta jobnya, mau diperiksa instalasinya. Kita butuh yang 3 ini cara pengeceknya. Dan satu lagi nanti tes pen. Itu mengetahui ada arus atau tidak. Kebetulan tes pen saya tinggal di sana, nanti saya ambilkan. Nah baik, sekarang kita coba dulu kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1 yang ini, yang 6 orang ini, ya paham ya, ini yang 6 orang. Ini kelompok 2. Yang belakang sana kelompok 3. Nah, kita bedakan nanti gimana hasilnya masing-masing. Gimana masing-masing kelompok itu cara penangkapan dari materi yang saya sampaikan. Materinya sama, tapi cara mendapatkannya beda. Paham ya? Nah, yang pertama yang kelompok 1, silakan nanti saya putar video di sini atau di YouTube. Silakan ditonton video yang saya tampilkan. Itu kelompok 1 tugasnya. Nggak boleh yang lain diganggu. Fokus ke sini, ke depan. Paham ya? Yang kedua, ada apa yang kelompok 2? Materinya sama, pemasangan instalasi tenaga listrik di rumah. Tapi carinya di Google, di internet juga, tapi di Google. Cari di searching.
bukan di video ya, tapi di searching atau dari kayak blog atau yang terpercaya lah. Cari nanti situs-situs yang terpercaya. Nanti cari di sana. Fokus saja di sana. Jangan lihat ke sini. Saya misalkan putar video nanti, jangan lihat di sini. Fokus saja di sana. Dan yang ketiga, itu nanti ibaratnya kita ke apa? Ke lapangan langsung. Nah, itu ada sebelah saya ada di belakang itu ada trainer. Saya latih. Coba nanti perhatikan dan juga ambil materi-materi apa yang didapat. Paham ya? Bisa? Nah, baik. Nanti selesai ya, nanti selesai saya bagi, kamu cari materi, nanti ada tes kecilnya nanti atau tes quiz lah. Quiz kita terakhir nanti. Apa dapat masing-masing materi yang sudah saya coba arahkan dengan sumber yang berbeda. Nanti sebelum setelah tes kecil nanti ada juga nanti kita presentasi masing-masing kelompok nanti harus presentasi nanti apa yang didapat hasil dari pembelajarannya ya. Nah, oke, silakan yang kelompok pertama dulu, tolong diperhatikan dan disimak, kalau perlu dicatat nanti dirasa penting. Ini kelompok 1 dulu ya, yang di Google langsung juga cari, dan yang di kelompok 3 silakan putar trainernya langsung ke belakang. Oke, silakan. Yang belakang langsung menuju ke trainernya. Itu trainer yang dari belakang udah saya apa? Dari sebuah rumah, permintaan ibu bisa equation seperti ini. Bosku bisa buatkan tutorial satu lampu teras dengan satu lampu untuk mengontrol lampu di teras. Kamu amati dan kamu tadi tahu apa namanya. Ini langsung ya, langsung bisa dipraktekkan. Ini apa namanya nanti, ini apa namanya. Cari tahu. Ini hidup semuanya. Paham ya? Silakan nanti dicatat juga apa yang ada di sini. Dan cara pengambilan di belakang. Perhatikan nanti. Paham ya? Untuk pengambilan Ini apa namanya? Cover. MCB box seperti ini. Nanti akan kita coba bahasnya pas instalasi kabel. Maksudnya pas pembahasan wiring instalasi kabel. Lampu MCB box ini setelah diperlakukan seperti ini, dengan ada saklar ganda di jenis keluar timur jatuh dan juga seperti ini. Yang ini tadinya kita bahas dan dia akan mulai wiringnya di teras dan juga ruang tamu. Untuk instalasi computer kita buka dulu di kabelnya ya kan. Dan pastinya pemasangan dari tiang PLN atau yang meter PLN itu skupnya PLN saja. Maka di sini juga kita pakai sini kabelnya itu sebenarnya pakai NYM 1,5 mm saja itu nggak apa-apa sih. Nanti kita coba pakai NYM 3 kar 2,5 mm persegi untuk kabel dari KWH meter yang menuju ke MCB box seperti ini. Yang biru itu netral, kuning hijau itu kabel ground, merah itu kabel fase yang kita hubungkan ke MCB box milik kita ya. Untuk detailnya itu ada di video sebelumnya, teman bisa lihat aja dan cari-cari di channel ini. Nah, dari sini kita akan coba sambungkan ke arah grounding 5 ohm ya. Itu sesuai kuil untuk perumahan maksimal 5 ohm berapa? Di bawah 5 ohm itu jauh lebih baik. Kemudian kita akan coba langganan PLN 1300 VA atau LCD inverter. Di sini kita pakai inverter juga. Ya, kita tarik kabel NYM 3,5 ke arah Windows ya. Kita akan coba tarik kabel utama ya. Seperti ini. Ya. Terus kemudian yang ke arah kamar tidur ini kita kasih edus juga. Kita tarik lagi nih kabel MCB box terus yang menuju ke edus yang kedua. Kemudian yang ke arah edus yang ketiga ya, ini tadi kamar tidur ini toilet, ini kita isolasi juga. Ya, jadi kita akan seperti ini ya. Memasang kabel dari baru menyiapkan kabel. Kabel ini instalasi atau minimal sama lah ya. Karena ini tadi langganan 1300 VA kita pakai MCB ampere bisa di ampere, maka kita pakai 3 volt ampere saja apa-apa ya.
Dan untuk yang karena stop kontak kita sama juga sih, apa kita pakai korotan minus sama juga. Pastikan nih Pak, di kelompok sini ya. Kelompok ini. Nanti apa? Pastikan pengambilan yang Ibu nanti ada kesan nanti. Pastikan satu saklar itu berapa kabelnya kemana saja. Saklar ganda berapa jam di mana saja. Pastikan itu. Nanti saya tes nanti akan situasinya. Saklar Kemudian mati kabelnya, berapa kabelnya di mana kabelnya. Kemana-mana saja. Pastikan itu. Pokoknya hasil ini nanti kita temukan depan. Harus bisa. Pastikan kabelnya, tapi yang pengambilannya seperti apa? Menuju pitik. Kan ada di sini saklar ganda. Ini menuju Sumber Daya PLN. Lalu dari menggunakan pengamannya MCB. Setelah itu, setelah MCB menuju saklar tunggal. Yakni di sini input menuju saklar dan di sini outputnya menuju fitting di sebelah ini. Dan di sini ada juga saklar ganda dan di sini menuju fitting yang ada di atas. Yang kedua saklar menuju fitting satu lagi dan lanjut ke sini kita lihatkan. Nah, dari kontak Oke, sudah selesai ya semuanya. Nah, sekarang kita coba dulu sebelum kita lanjut ke tes kecilnya. Saya mau presentasikan dulu apa yang didapat dengan berbeda sumber, dengan berbeda cara. Apa yang dapat? Siapa dulu pengen tampil? Silakan. Kelompok berapa dulu? Oke, silakan. Kelompok di bawah. Perwakilan boleh, semuanya juga boleh, terserah. Bukan namanya. Oke, boleh. Mata Pak. Tentu saja kami ini tidak tahu ya, tidak tahu caranya. Saya dari kelompok yang melihat ke lapangan dan saya akan memberitahu satu persatu, yaitu bagian yang dibutuhkan dalam instalasi, yaitu ada MCB dan setelah MCB ada juga saklar tunggal dan di sini ada juga saklar ganda. Dan tidak lupanya dengan fitting menuju lampu. Setelah fitting ini, dan ada juga stop kontak untuk keperluan lain. Dan untuk pengkabelannya, di sini ada colokan yang menuju input AC 220 volt dan lalu diberi pengaman yaitu MCB. Itu dipasang secara seri. Setelah itu menuju saklar tunggal tadi yang akan dihubung dan diputus menggunakan saklar menuju fitting lampu. Setelah itu dan ada lagi di sini ada saklar ganda. Itu menuju juga menuju lampu. Ini ada kabel menuju stop kontak. Itu langsung setelah memasang kabelnya, langsung setelah MCB langsung ke stop kontak. Inilah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah harusnya tidak terbuang dan berlebih? Terima kasih untuk Ground line. Karena ini tidak menggunakan ground, kita hanya menggunakan kabel fasa dan netral. Ya, yang dapat saya sampaikan kepada kelompok satu. Gimana kelompok satu paham? Oke, silakan ditutup kelompoknya.
Ya inilah hasil dari kelompok kami. Ya, inilah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Akan maju ke depan semuanya biar semangat temannya. Iya, Pak. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan cara memasang instalasi listrik rumah yang baik dengan benar dan benar menurut Google. Yang pertama, mempelajari DNA rumah, mendesain jalur instalasi listrik, menyiapkan peralatan listrik, memilih pengaman, memasang pipa untuk kabel listrik, mulai memasang kabel listrik jalur utama. Sebelum kita menyiapkan dulu kabel NDN dan kabel BC. Dan lanjut, sini ada skema rangkaian cara memasang 2 lampu 1 saklar. Contohnya kayak yang N ini adalah arus netral, yang L listrik, dan saklar ini mengalirkan arus. Oke, sampai situ sajalah yang bisa saya presentasikan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Saya pengen betul lah yang sampai kata itu betul di betul simpan di kepalanya atau memang fotonya bisa semuanya. Saya pengen itu. Jadi sekarang kita ada tes kecil setelah penampilan tadi. Saya memastikan apakah betul anak itu bisa menguasai instalasi yang dicari dari materi yang berbagai macam. Soalnya seperti ini nanti saya kasih. Saya ada 2 buah lampu, 2 fitting. Catat, 2 buah lampu, 2 fitting. Sudah? Silakan. 2 buah lampu, 2 buah fitting, 1 saklar ganda atau saklar seri dengan kabel secukupnya. Saya mau silakan di masing-masingnya. Masing-masing anak Bapak hidupin itu lampu yang 2 dengan 2 lampu, 2 fitting dengan kabel secukupnya dengan 1 saklar ganda dengan alat obeng, tang dan pokoknya alat selengkapnya. Bikin di kertas, bikin di buku latihannya. Dengan 2 buah lampu, 2 buah fitting, kabel secukupnya, 1 saklar ganda. Silakan dihidupkan lampunya. Gimana cara wiringnya atau pengambilannya? Gimana susunan kabelnya? Kabel yang A kemana aja, yang B kemana saja? Silakan. Saya hapus lagi ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sekarang siapa yang mau ke depan? Oke, silakan. Apakah betul ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Maka kelompok 3 ini bisa.
Oke, bisa di pause sedikit. Nah, oke, perhatikan. Gimana menurut kelompok lain atau menurut peserta lain? Betul. Betul, Pak. Oke, sama apa ada yang beda? Ada yang beda dengan gambar yang depan? Ya. Sama semuanya? Sama. Oke, oleh si Diva, seperti itu dia ada 2 lampu, 1 buah saklar jari. Itulah rangkaiannya yang ada di instalasi rumah kita dulu. Contohnya yang ini saja, sama dengan seperti dia. Oke, saya lihat dari teman-teman kita sudah berhasil, sudah bisa. Nah, jadi ini salah satu nanti kalau memang Anda Bapak ini ada skillnya atau memang mempelajarinya, nah, saya yakin nanti ini adalah peluang yang bagus. Karena kita cuma butuh ini aja, hanya cuma butuh 3 ini saja, kita bisa hidup nanti. Sekarang satu titik instalasi ini 150.000 sekarang. Coba kamu bayangkan satu rumah kamu dapat full memperbaiki saja. Nah, berapa dapat kamu uang? Ini adalah salah satu peluang bisnis yang bagus atau usaha yang bagus. Buat hari ini kita cukupkan. Mungkin itu saja. Sani dengan siapa lagi belajar? Oke, dengan Bu Ena yang lanjut nanti dengan saya habis jamnya. Cukup sekian ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, jadi kita kan sudah melaksanakan yang namanya pra-observasi. Ya, di pra-observasi itu Bapak telah menyampaikan itu tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak juga telah menyampaikan strategi. Ya, itu pelajaran di kelas yang akan Bapak cobakan nanti itu di saat pelajaran berfungsi di kelas Bapak. Kemudian saya pun sudah melihat, sudah memantau Bapak melaksanakan proses tersebut selama lebih kurang 2 titik. Sekarang paskahnya Bapak setelah kita selesai menggunakan hal tersebut, saya ingin tahu Pak, dari lamanya proses tersebut itu lama lebih kurang 2 JP, mulai dari awal sampai akhir. Dari awal kemudian kita inti, kemudian nanti kita tutup. Ini ada suatu hal yang menarik bagi Pak Rahmat, ada satu hal yang ditantang Pak Rahmat. Menurut saya ini kira-kira apa refleksi Bapak? Apa refleksi Bapak? Bapak telah melakukan pembelajaran berdefinisi tadi, yang kemudian ada juga itu tuh sosial emosional saya tengok tadi, budaya positifnya, dan juga tadi ada pembagian kelompok ya, kelompok ada yang turun ke lapangan, ada yang melihat dari mereka, ada yang melihat dari ya video. Oke baik, gimana Pak refleksi Bapak setelah dengan pemberani yang Bapak lakukan seperti ini? Nah, saya rasa setelah saya melakukan tadi, otomatis yang biasa saya lakukan itu biasanya cuma satu biasanya, fokus satu. Kalau untuk ya itu dia satu kelas tuh full, satu kelas nggak ada kelompoknya. Jadi seperti ini saya lakukan setelah saya kerjakan tadi, laksanakan mencoba, tertarik jadinya, karena anak ini bisa memilih gitu. Ada pilihan lah buat anak kita ini, karena ternyata tidak semua anak ini suka atau tertarik dengan video YouTube gitu, atau PowerPoint atau presentasi menggunakan fokus gitu Pak. Jadi selama ini Bapak mencoba hanya satu saja? Iya, biasanya memang full satu kelas itu biasanya serentak semua video saya tampilkan fokus, sudah semuanya ikut gitu. Berarti dalam mencari sebuah materi atau Bapak dalam memberikan sebuah informasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak ya, berarti ya, Bapak yang menentukan. Ya kalau dibilang sebelum saya tahu yang tadi itu atau yang sebelum sebelumnya, memang iya, memang saya menentukan dari sini sumbernya harus ini gitu. Itu Pak. Baik Pak Ahmad ya, jadi ada hal yang baru yang Bapak dapatkan. Nah, menurut Bapak itu tuh menarik nggak bagi siswa? Kalau saya perhatikan tadi, memang ada menariknya buat kita ternyata.
karena ternyata tidak semua anak kita ini suka menonton saja. Ya. Ada juga yang tadi yang kita cobakan apa dari materi itu di Google gitu. Jadi ada juga yang suka membaca gitu. Membaca, dan ada juga tadi kita menekan ada trainer satu atau bisa juga terjun ke apa lapangan langsung misalnya trainer ada juga yang tertarik gitu. Ada tadi yang apa yang masih apa komentar, saya lebih suka di memang praktek langsung Pak, suka baca-baca atau teori-teori itu Pak, suka seperti itu Pak. Oh, gitu. Ada ternyata. Jadi kebetulan anak itu kalau anak yang tidak bisa kita melakukan di awal pembelajaran, karena itu untuk supaya lebih cepat menangkapnya maka kita harus jeli ya. Jadi teknik tadi Bapak itu supaya gimana sih teknisnya Bapak itu supaya anak itu suka dan lebih kelompok tahu Bapak bakal anak ini suka ini. Iya, saya ambil observasi dadakan ibaratnya Pak. Saya tanya langsung ke peserta saya. Saya kasih tiga pilihan tadi ya. Siapa yang suka nonton saja gitu, untuk melihat video, katakanlah sekian anak gitu. Nah, dan satu lagi ada nggak yang suka aja membaca gitu dari internet juga gitu. Ada juga sebagian kelompok yang ada 2 kelompok. Yang ketiga saya kasih trainer langsung. Siapa yang suka dengan internet instalasi tenaga listrik ini kata saya. Nah, saya Pak, jadi saya simpulkan tadi saya kasih 2 kelompok saja. 3 kelompok sesuai dengan tiga cara pembelajaran tersebut gitu. 3 sumber yang ada. Luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa juga Bapak sampaikan kepada guru. Terutama kawan-kawan kita yang ada di sana. Apabila nanti semuanya ini sedang melaksanakan program di proses ini Pak, beliau dapat menggunakan nasional beliau bukti, insya Allah nanti anak ini memang apa yang dibutuhkannya ini memang tercapai. Kemudian untuk rencana pengembangan diri Bapak, ya, pengembangan diri. Untuk aktivitas pengembangan ke depan Bapak, karena kan tadi kan itu dibagi itu 3 kelompok itu. Iya. Ya. Menurut Bapak dengan pembagian 3 kelompok itu cukup nggak? Menurut saya kurang, karena di kelompok itu biasanya yang aktif itu biasanya mau 2 kebanyakan 2 atau 3. Tadi saya hitung ada sekitar kelompok itu ada 6 orang, ada yang 7, ada juga yang 4 gitu. Jadi kemungkinan kalau saya akan berbanyak nanti kelompoknya gitu. Jadi dengan memperbanyak kelompok. Jadi banyak anak kita ini aktif jadinya gitu. Jadi tujuan yang tidak Bapak capai dengan membagi kelompok lebih banyak. Walaupun itu kan antara 3 ya. Inisiatif visual dengan audio ya. Mulai trainer, kemudian video dan membaca di Google. Berarti sebenarnya memperbanyak itu jadi 6 dong. Iya, artinya 2 di video. Kalau tadi kan 3 kita. Ya. Mungkin kalau misalnya 6 atau 7 kan kalau memungkinkan bisa. Jadi 1 kelompok 2 ke 3 orang. Iya bisa. Nah 3 orang itu 2 yang kinestetik, Iya. 2 yang audio dan 2 yang itu tujuannya Bapak. Nah menurut Bapak dengan tujuan seperti itu apa itu ukuran keberhasilannya? Supaya apa itu ukuran keberhasilannya dengan adanya 2 orang 1 kelompok itu? Ya supaya ini anak kita tuh lebih aktif gitu. Lebih aktif. Kalau ya seperti yang kita lakukan tadi, memang 3 orang atau 2 orang memang itu yang penting biasanya kalau dalam kelompok. Kalau banyak itu ada yang apa? Ada aja kerjanya biasanya. Ada yang main-main. Ada yang usil atau apa. Pengalaman biasanya memang saya bagi itu memang kalau memungkinkan banyak ya memang banyak saya kasih kelompok itu. Biar anak ini memang aktif semuanya gitu. Oke. Baik supaya tercapai Pak ukuran keberhasilan tersebut kan ada itu sarana pendukung itu ya seperti yang kayak tadi kan itu Bapak cuma 1 trainer ya. Berarti itu sarana pendukung itu kira-kira dari Bapak gimana ya? Ditambah lagi trainernya itu gimana? Mungkin kalau trainer mungkin bisa jadi saya tambah lagi bentuknya juga yang variasinya juga bisa juga. Berarti untuk bukunya itu sarana itu nanti Bapak ini trainnya kalau 2 kelompok itu 2 trainer. Ya bisa. Usahakan nanti kalau bisa 1 kelompok. Ya kalau di SMK memang 2 atau 3 kelompoknya ya. Iya. Nah waktu yang Bapak pakai nanti itu memang pas PPM aja. Waktu yang Bapak pakai di dalam proses ini memang saat PPM atau ada waktu lain. Bapak tadi nanya saya kurang konsentrasi. Pertanyaan kamu kenapa?
Jadi waktu untuk melaksanakan tersebut Ya. itu tuh kapan Bapak laksanakan saya? Saat PBM ya. Ya sebelum saya BBM bisa Kemudian Pak, aktivitas lain Pak, tadi saya nengok itu Anda juga itu Bapak memberikan materi tes kecil gitu ya. Oh iya iya. Tes kecil. Please. Menurut Bapak tes kecil itu tadi berapa soal tadi? Oh tadi saya kasih cuma satu soal. Satu soal. Ya, satu soal. Karena tadi sebelum ngapain Pak? Ini saya suruh maju ke depan gitu mengerjakan. Dan juga Membuat apa tuh oh iya. skema. Membuat wiring membuat wiring instalasi tenaga listrik gitu. Enak nih saya kasih kuis kecil, selesai dia mengamati yang kita kasih seperti trainer dan Google dan juga YouTube tadi. Nanti saya kasih ngetes gitu apakah mampu anak kita atau tidak. Kira-kira dengan satu soal ini cukup Pak untuk mengembangkan anak itu? Belum cukup sebenarnya. Dia jangannya nanti mungkin saya lebihkan nanti soalnya mungkin 2 atau 3 ya. jadi 2 buah lampu, satu buah lampu, satu saklar ganda dan kabel secukupnya gitu. Tapi dalam tulisan, dalam gambar gitu. Oke, berarti dengan penambah soal tadi itu tujuan yang hendak Bapak capai itu dengan menambah soal itu agar apa nanti supaya anak kita nanti agar saya lebih maksimal gitu, lebih maksimal anak ini kemampuannya gitu. kemampuannya itu lebih teruji dia ya. Ya, lebih kompeten nih ibaratnya kalau kita. Jadi pengetahuan ini kalau ukuran sebenarnya itu dari segi pengetahuan gimana lagi ya? Iya. Pengetahuan siswa. Nah, mendukungnya soalnya gimana supaya Bapak lebih apa? Supaya Bapak ini lebih mudah buat soal apa langkah Bapak? Ini nggak ada capek ya Bapak soal. Mungkin penganjur pertanyaan dari anak-anak kita ini. Mungkin kelompok itu saling ngasih pertanyaan gitu. Jadi bisa masalahnya dipecahkan bersama-sama. Itu biar mudah nanti Bapak bekerja tentang soal Bisa jadi. soal ini maka nanti Bapak itu ketika mengambil soal sekali aja kok. Baik Pak Rahmat, alhamdulillah yang kita laksanakan pasca ini sudah saya sudah tercapai mulai dari sebelumnya pranya kemudian observasinya dan pasca. Oke, terima kasih Pak Rahmat, mudah-mudahan nanti ini juga bisa apa yang sudah saya imbaskan ke Bapak nanti Bapak ini ke ya. Oh, Oke Pak Rahmat. Ya,